atau kedepannya itu tesis tentang ekonomi syariah, konsep dari sisi apa? Dari sisi usul fikih dan maqasid. Baik, terima kasih sudah saya rekam. Kita akan mulai. Baik, nanti yang masuk mungkin nanti sambil jalan aja gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa ini kan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan membahas ya dalam mata kuliah metode penelitian ekonomi syariah atau ekonomi dan bisnis syariah. Dan hari ini kita akan membahas bersama, diskusi bersama terkait dengan metodologi penelitian ya, dengan usul fikih dan maqasidus syariah sebagai pendekatan atau sebagai metode atau approach method atau metode pendekatannya. Tadinya awalnya sebenarnya saya mau membahas tentang fenomenologi, kemudian dari grounded theory dan case study, ya, kemudian juga nanti ada etnografi, minimal itu ada kalau pendekatan data kualitatif dalam metode penelitian itu minimal itu ada 6. Ya, masih ingat kemarin ada grounded theory, ada case study, ada fenomenologi, kemudian nanti ada etnografi, ada participation action research, kemudian juga ada narasi research dan lain sebagainya. Tapi saya pikir sebelum ke arah sana, kita belajar dulu tentang bagaimana pendekatan dari usul fikih dan juga maqasidus syariah. Because I think is very important for us. Ini sangat penting sekali ya, terutama untuk mahasiswa di ekonomi dan bisnis syariah. Oke. Tadi saya sebutkan pertama di surat At-Takatsur ayat ke-1 dan 8. Ya, ini alhamdulillah kan insya Allah teman-teman sudah hafal semuanya, tetapi kemudian kita memahami ayat ini dalam konteks metode penelitian. Di situ ada berapa kali? Ya, pertama dari mulai kalla saufa ta'lamun, ya. Nanti ya kalian, Anda semuanya itu akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian ya Anda semuanya atau kalian itu akan mengetahui ya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ya, sampai atau jangan begitu, jika kau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin ya, dengan ilmu yakin, summa awlatarawunnaha ainal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian summa la tarawunnaha ainal yakin, sungguh ya kita semuanya ya, Anda semuanya, kalian semuanya benar-benar akan melihatnya dengan apa? Ainul yakin. Ainul yakin itu dalam konteks nanti fenomenologi. Ainul yakin itu artinya keyakinan yang dibuktikan dengan panca indera. Kemudian apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Ya, ini terkait dengan ayat yang pertama, yaitu apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
ya. Ini bermegah-megahan dengan harta, bermegah-megahan mungkin dengan ilmu, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Nah, ini menjadi awal dari pembahasan di metode penelitian pada hari ini. Sehingga ketika kita ingat, ketika kita pas sholat membaca surat At-Takatsur ini, kita teringat dengan apa? Dengan larangan untuk sombong, ya, dari mulai mungkin kalau jadi mahasiswa sombong kebangetan gitu ya, masa jadi mahasiswa aja sombong, tapi biasanya mahasiswa awal atau mungkin biasanya itu kadang sarjana awal, master awal atau dokter awal itu memang kadang-kadang ada penyakit sombongnya gitu. Tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu insya Allah akan berkurang gitu ya. Ada larangan kesombongan, kemudian juga nanti kita akan mengetahui bagaimana mengetahuinya, ya nanti dengan riset, dengan pengetahuan. Nggak mungkin orang itu tahu, ya, orang itu paham nanti hari kiamat, nanti akan akan ada surga, akan ada neraka, kalau tanpa membaca. Nah, membaca sendiri kan hanya bagian dari metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan konteksnya itu sangat luas sekali, ya. Kemarin kalau kita korelasikan dengan mungkin peringatan hari besar kemarin yang belum lama, yaitu Isra Mi'raj, maka ilmu pengetahuan di situ ternyata, atau ilmu pengetahuan hari ini itu belum sampai kepada teori fisika tentang bagaimana kecepatan cahaya, atau mungkin bukan lagi kecepatan cahaya tapi satu dimensi ke dimensi yang lainnya, atau mungkin ada teletransportasi dan sebagainya. Itu ternyata ilmu pengetahuan itu belum bisa, ya, belum bisa membuka tabir dari Isra dan juga apalagi Mi'rajnya. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Oke. Kemudian yang kedua, ya, dari sunnah Nabi SAW, ya, ini kita ingatkan kembali nih untuk mahasiswa biar memiliki semangat, biar memiliki kemampuan untuk terus bisa mengoptimalkan kemampuan dirinya. Pak, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakihan, kepahaman agama baginya. Nah, tentu saja kita pahami bahwa pemahaman agama di sini bukan hanya puasa, sholat, zakat, haji, tetapi dia memahami bagaimana, umpamanya kalau di ilmu alam itu bagaimana fenomena-fenomena alam yang kemudian nanti dengan paradigma Islam. Kalau dalam konteks ekonomi berarti bagaimana sebenarnya mensejahterakan masyarakat nih, ya, karena ekonomi kan ya ciri khasnya itu adalah kesejahteraan masyarakat, atau kalau secara bahasa itu kan pengaturan keuangan. Tapi kemudian menjadi bagaimana dalam skala makro itu, bagaimana masyarakat itu agar ya minimal itu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, ya, ini berarti kalau orang itu baik, yang dikehendaki Allah sebuah kebaikan, maka dia akan kuliah, dia akan paham apa yang disampaikan dosen. Kemudian juga ketika kuliah juga dia bisa, ya, berprestasi, dalam artian itu betul-betul memang fokus di kuliahnya. Nah, ini terakhir disampaikan dari riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Ya, semangatlah, ikhris, ya, bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, dan wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan malas, jangan patah semangat. Wah, jadi mahasiswa walaupun mungkin dengan Google Meet ini keluar mungkin ya untuk beli datanya, tapi ini yang bermanfaat daripada beli data mungkin untuk chattingan yang nggak jelas, atau mungkin browsing, surfing yang nggak jelas, apalagi mungkin main game umpamanya yang kelewatan, atau nonton kelamaan di Netflix atau mungkin di YouTube dan sebagainya. Maka kalau di sini itu ternyata dengan membeli data, ya, mungkin nanti minta ke orang tuanya gitu, ya, sampaikan bahwa ini itu untuk belajar.
untuk belajar, dan ini ya insya Allah pasti ada apa manfaatnya. Maka ihris ala ma yanfa'uka, semangat dalam kuliah, semangat dalam belajar, karena ini ada manfaatnya. Bukan hanya manfaat sesaat mungkin dapat nilai bagus, kemudian nanti dapat apa gelar sarjana, tetapi lebih dari itu adalah dia akan mampu untuk bermanfaat untuk di dunianya, tentu saja untuk karirnya, dan juga untuk akhiratnya. Dan tentu saja di situ ada konteks minta tolong kepada Allah. Ini kadang kita itu apa kurang semangat nih teman-teman nih ya dalam kuliah gitu ya. Makanya kita juga diajarkan tuh oleh Rasul untuk apa, untuk kita berdoa agar tidak malas gitu ya, umpamanya Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Nah ya Allah, saya atau saya berlindung kepada Allah dari apa, dari penyakit malas. Nah ini motivasinya, jadi tausiah dulu gitu ya, biar semangat. Baik, itu Al-Quran, kalamullah, dan juga sunnah nabawi yang memberikan motivasi kepada kita untuk terus melakukan riset, untuk terus belajar. Karena nanti kalau sudah selesai kuliah, biasanya itu apa, aduh ngapain lagi gitu ya, paling kerja gitu. Tapi kalau yang mungkin ingin menjadi akademisi, ingin jadi dosen, ingin jadi peneliti, maka riset metodologi ini satu hal yang mutlak untuk dikuasai. Baik teman-teman semuanya, ini latar belakang kenapa Islamic approach itu penting ya. Pertama kita tahu bahwa perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia ya, dan juga global dunia itu sangat luar biasa sekali. Bahkan UK sendiri atau London, mereka mengklaim diri sebagai the gate of Islamic economic and business in Europe gitu ya. Jadi London, satu kota di Eropa sana, itu memproklamirkan diri sebagai kota atau pintu gerbang bagi ekonomi dan bisnis syariah di Eropa ya. Kemudian juga apa Malaysia juga jelas, kemudian kalau Middle East apa di Dubai dan sebagainya, Mesir, Turki dan sebagainya itu sudah sangat jelas sekali ya. Kemudian juga sampai sekarang itu ke Singapura, ke Hong Kong, bahkan ke Cina sendiri gitu ya, sudah mulai mereka melirik melihat bahwa ini satu bidang ekonomi yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Karena nanti kalau secara spiritual, secara Islam itu akan kita temukan ya konsep keadilan, kemudian kemaslahatan ya hanya ada apa di ekonomi dan bisnis syariah. Oke. Nah, jadi perkembangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketika bicara tentang ekonomi dan bisnis syariah, tentu saja kita tidak bisa lepas dari yang namanya fikih muamalah. Nah, teman-teman di UPNVJ ini kan sudah fikih muamalah 1, nanti saya juga di kelas besar itu ngajar fikih muamalah 2 juga, ya, itu tidak bisa dilepaskan tuh. Jadi kalau kita di ekonomi syariah, di program studi ekonomi syariah, mau tidak mau ya itu harus bicara tentang fikih muamalah. Nah, ketika berbicara tentang fikih, tentu saja ada dasarnya, ya, ada fondasinya, yaitu usul fikih. Nah, insya Allah juga yang di semester 5, 6 itu sudah 7 itu otomatis sudah belajar juga usul fikih. Nah, salah satu dari pembahasan dalam usul fikih di sini ada salah 2 gitu ya. Ada 2 jenis, yaitu metode istimbatul ahkam dan juga istidlal al-ahkam. Nah, nanti kalau yang nggak paham boleh bertanya. Tapi istimbatul ahkam itu adalah metode ya melahirkan atau memunculkan atau menumbuhkan atau menetapkan satu hukum dari teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dengan Al-Qur'an As-Sunnah, ada ayatnya, umpamanya di surat Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman atau memberikan alladzi at'amahum min ju', ya, memberikan
rasa kenyang ya dari kelaparan itu, wa amanahum min khauf. Kemudian juga memberikan rasa aman. Nah, dalam konteks ini berarti tafsir yang lebih atau tafsir ilmi atau yang lebih kontekstual saat ini yang lebih modern itu adalah bahwa kesejahteraan sosial tentu saja diawali dengan pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau di ayat Al-Quraisy ini salah satu ngambil contohnya itu adalah alladzi at'amahum min ju'. Jadi kalau masyarakat itu dikenyangkan dalam artian ya pasti dikasih diberikan fasilitas untuk ya mudah mengakses makan, kemudian juga minum pasti ya, kemudian juga kebutuhan dasar yang lainnya, sandang, pangan, papan. Nah, itu menjadi satu step atau tahap awal untuk kesejahteraan sosial. Tapi kemudian ada yang berikutnya. Kita umpamanya sudah makan sudah cukup, minum sudah cukup, ada kendaraan sebagainya. Tapi kemana-mana takut ada Ada begal. Ya takut mungkin, sekarang itu banyak sekali pencopet, pencuri gitu ya, banyak sekali. Maka kemudian adi wa amanahum min khauf. Jadi harus ada rasa aman. Wah, berarti dalam konteks UPNVJ ini berarti kalau yang di militernya itu kan berarti dia harus betul-betul ya militer berarti polisi, ABRI dan sebagainya itu harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berarti dalam hal ini government atau pemerintahan itu harus memberikan tadi ya memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana agar rasa aman itu muncul gitu ya. Kita umpamanya perjalanan, kemudian kita umpamanya ke suatu tempat dan sebagainya. Itu jadi rasa amannya itu harus ada. Nah, itu baru salah satu dari teori kesejahteraan sosial dalam Islam. Oke ya. Nah, perlu diingat tadi bahwa yang namanya fikih muamalah itu kan terkait dengan hukum yang disebut dengan ahkam al-khamsah atau hukum yang berapa? 5. Nah, hukum yang 5 itu ya kita sudah tahu lah ya, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada halal. Ya kan? Nah, umpamanya kita pengen tahu nih, kemarin ada mahasiswa master saya itu membuat sebuah tesis tentang foreign exchange ya, tentang jual beli valuta asing. Nah, padahal ijma ulama dan juga pendapat dari kebanyakan ulama sepakat bahwasanya uang itu dalam Islam adalah dia itu bukan komoditas, tetapi uang itu adalah adalah alat tukar sehingga dia tidak bisa tuh dijual belikan. Maka dalam Islam itu kita kenal ada istilah sorf ya, atau tukar menukar uang. Tetapi kemudian faktanya ketika umpamanya kita pengen ke Eropa umpamanya, kita kan nggak mungkin bawa rupiah, otomatis kita menukar rupiah. Tetapi ketika kita ke money changer, ternyata akadnya itu ya mereka bilangnya jual beli gitu ya, bahwa ketika mau beli euro sekian, ketika nanti mau jual sekian. Nah, ada selisihnya itu nanti biasanya untuk keuntungan money changer. Nah, tadi kalau di foreign exchange berarti kayak gimana nih? Ya, kalau merujuk kepada 5 hukum ini, berarti foreign exchange itu apakah haram, apakah makruh, apakah mubah, ya apakah mandub atau sunnah, atau halal atau boleh. Ya. Nah, itu yang dipelajari dalam Islamic approach ini. Nah, tentu saja kita ketahui dan kita sadar, kita belajar, kita tahu ya bahwasanya Islam itu memiliki seperangkat metode ya, metode atau bahasa Arabnya itu dalam manhaj ya, dalam penetapan fikih muamalah ya, yang disebut dengan usul fikih ya. Usul fikih tadi ada 2, yang pertama adalah istinbatul ahkam, yang kedua istidlal. Tadi kalau istinbat itu berarti dia mengambil satu hukum dari teks Al-Quran dan As-Sunnah, sementara istidlalul ahkam itu adalah ada kasus tertentu kemudian dicari dalilnya. Contohnya tadi, ketika bicara tentang foreign exchange, kan di Al-Quran mungkin tidak ada. Kemudian di hadis, ya adanya adalah sorf, pertukaran. Nah, berarti kayak gimana nih foreign exchange sekarang itu sudah bukan lagi di money changer, bukan lagi di hanya tukar-menukar atau jual beli valuta asing, tapi sudah sistemnya itu online. Ya, bahkan banyak sekali tuh iklan-iklan di media sosial itu yang bilang katanya
saya melakukan jual beli dengan mata uang yang saya juga nggak tahu ini mata uang di mana gitu ya. Nah, itu kemarin banyak sekali dan saat ini pun terjadi gitu ya. Saat ini pun dilakukan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia biasanya membuat sebuah sistem untuk foreign exchange ya, untuk pertukaran uang, tapi uangnya itu ya memang digit saja. Saya daftar, umpamanya saya daftar itu bayar 300.000 atau 500.000. Nah, dari 500.000 itu kemudian nanti akan ada, kita dikasih aplikasi, kita masuk, dikasih akun, masuk ke dalamnya, kemudian kita akan lihat umpamanya dolar hari ini umpamanya 14.000 ya, kemudian itu apa harga jualnya. Kemudian nanti besoknya lagi, nanti dari analisis itu ada apa fundamental atau basic analysis dan sebagainya. Oh, sekarang apa besok itu kemungkinan besar naik nih. Berarti jangan dijual dulu. Nah, jadi udah jadi jual beli valuta asing gitu ya. Nanti yang agak mirip juga ya di saham atau di bursa efek. Jadi kita pengen tahu nih hukum dari foreign exchange, termasuk juga apa yang disebut dengan tadi dengan apa pasar modal atau pasar berjangka. Ya kayak pasar modal kan sekarang sudah ya udah nggak ada apa, udah bukan lagi walaupun disebut lembaran kertas atau lembaran saham, tapi itu sudah tidak ada ya, kecuali kalau kita ke emitennya, ke perusahaannya minta Pak, saya minta dong apa namanya bukti kepemilikan saham saya. Nah, itu baru dicetak. Tapi kalau tidak ya tidak perlu, karena tinggal saya sendiri apa ya kemarin sempat beli ada Unilever, kemudian yang otomatis yang apa namanya yang Jakarta Islamic Index, yang saham-saham syariah ya. Nah, saham-saham syariah itu. Nah, itu ya kita tinggal lihat, oh hari ini ternyata apa Unilever turun nih, simpen dulu gitu ya. Kemudian nanti biasa ada bimbingan dari apa dari brokernya, wah sekarang ini apa gas negara itu apa atau mungkin di Antam itu lagi naik nih, udah naiknya signifikan, udah jual saja. Ya jual, tinggal klik, kemudian nanti tunggu biasanya lebih kurang 3 hari untuk apa untuk pelaksanaan realnya. Nah, kemudian nanti menjadi terjadilah jual beli. Nah, konsep 3 hari sendiri oleh fatwa DSN MUI itu masih dianggap sebagai apa? Yadan biadin. Ya, jadi biadin itu berarti apa? Harus cash gitu. Jadi kalau di masa lalu cash itu adalah tangan dengan tangan, artinya tadi kalau mamanya uang itu ya dolar dengan rupiah, ya betul-betul memang ini ada nih dolarnya ada, kemudian rupiahnya ada. Tapi dengan nanti merujuk kepada salah satu dari teori dalam usul fikih yang disebut dengan apa? Dengan uraf ya, maka kemudian ya dan biadin itu bisa dipahami atau bisa ditetapkan paling lama adalah 3 hari. Jadi 3 hari itu masih dianggap sebagai ya dan biadin. Mana dasarnya? Argumentasinya, dalilnya adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga di Majma' Fiqih Al-Islami juga menyebutkan juga seperti itu. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi usul fikih itu dia kita sebut sebagai sebuah metode penelitian dalam menetapkan fikih, ya kita lingkupnya fikih muamalah, sebenarnya sih semuanya fikih tentang apa namanya pernikahan, umpamanya akad nikah dengan apa video call gitu ya, sah atau tidak ya, kemudian juga mungkin umpamanya nanti tentang waris juga, kemudian tentang jinayah juga. Wah, ini jinayah nanti bagiannya yang lain ya, tapi yang nggak usah dipelajari lah, itu bagian jinayah gitu ya. Jadi tentang pembunuhan yang disengaja atau tidak sengaja atau yang tersusun dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian itu tadi sekali lagi bahwa usul fikih itu adalah metode dalam penetapan suatu hukum ya tentang berbagai masalah. Nanti kita akan sebutkan tentang teori-teorinya. Yang kedua, ada juga ini dalam istilah akademis itu ada metode dalam ranah filosofis ya, atau pemikiran mendalam, yaitu kita sebut dengan apa? Maqasidus syariah. Ya, contohnya sebenarnya kemarin juga saya sebutkan. Jadi kalau usul fikih begini. Kalau usul fikih kenapa riba atau bunga bank itu haram? Ya karena ada ayatnya, karena ada hadisnya, ada ijma'nya, ada kiasnya, ada fatwanya. Kemudian di sana ada muncul kemudaratan dan lain sebagainya. Itu usul fikih. Tetapi kemudian kalau maqasidus syariah, maka dia menggali lebih dalam, ya dia bukan bicara hukum lagi, tapi bicara tentang sesuatu yang ada di balik hukum itu. Nah, jadi contohnya tadi, kenapa riba itu haram?
Ya, kenapa bunga bank itu haram? Maka jawaban di usul fikih tadi itu ada karena ayatnya mengharamkan, karena hadisnya juga mengharamkan, ijma juga mengharamkan, fatwa juga mengharamkan, gitu ya. Kemudian juga nanti secara kias analogi juga jelas haram dan seterusnya. Sementara kalau maqasidus syariah dia lebih ke arah kenapa riba itu haram, tetapi dia dengan pendekatan yang disebut dengan ya logika, dia berpikir ya kenapa sih riba itu haram. Nah, saya kasih contoh gini, umpamanya yang lainnya ini agak menyimpang dikit ya. Umpamanya seorang perempuan dalam Islam itu kan dia itu wajib memakai hijab ya, memakai jilbab gitu ya. Maka jawabannya itu ada dua ketika ditanya kenapa Anda memakai jilbab gitu ya. Kalau jawaban dari usul fikih, maka jawabannya itu adalah karena jilbab itu diperintahkan dalam umpamanya surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian juga di surat An-Nur ayat ke-31, kemudian nanti hadisnya juga sudah jelas, ijma'nya juga sudah jelas, fatwa ulama juga sudah jelas gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam ranah usul fikih. Tapi kemudian ketika ditanya lagi, kenapa Anda pakai jilbab gitu ya? Tapi ada persyaratannya gitu. Kenapa Anda pakai jilbab? Tapi jawabannya bukan dari perspektifnya bukan usul fikih, tapi perspektifnya adalah filosofis atau maqasid syariah lebih tepatnya. Oh, ternyata dengan memakai jilbab itu akan terjaga. Nah, terjaga gitu ya, terjaga kesuciannya, terjaga kehormatannya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan maqasid syariah gitu ya. Satu lagi contoh. Kalau ditanya kenapa Anda itu sholat, ya, maka jawaban usul fikihnya adalah karena dalam Al-Quran jelas, ya, umpamanya inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, kemudian di hadis, nanti ayat yang lainnya banyak sekali ya. Kemudian di hadis itu ternyata ada bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah. Ya, dan mendirikan atau melaksanakan sholat. Oh, di hadis juga memang sholat itu memang diwajibkan gitu ya, diwajibkan sehingga ya kita itu harus sholat dalam perspektif usul fikih. Kenapa kita sholat? Karena sholat itu diwajibkan, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ijma juga sudah jelas, perkataan ulama juga sudah jelas, fatwa-fatwa juga sudah jelas ya. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan, ada jawaban kedua dari perspektif maqasidus syariah ya. Jadi kenapa Anda sholat gitu ya? Tapi jawabannya itu adalah dengan berpikir ya, maka kemudian muncul dari perspektif atau berbagai perspektif. Contohnya ketika saya tanya ke ahli kesehatan ya, maka ditanya kenapa manusia itu harus sholat? Iya, karena sholat itu ya, gerakan-gerakan dalam sholat itu betul-betul betul-betul kayak semacam gerakan dasar dari tai chi, gerakan dasar dari yoga, kemudian juga yang pasti itu menggerakkan seluruh sendi ya, sendi, tulang, otot dan sebagainya dari manusia. Artinya ketika orang itu sholat, insya Allah dia akan sehat. Apalagi sholatnya nanti yang wajib, kemudian yang rawatib, kemudian yang sunnah juga gitu ya. Nah, itu dari perspektif ahli kesehatan. Tapi ada juga dari perspektif psikologi umpamanya, dari ilmu psikologi umpamanya. Oh, dengan sholat itu seseorang itu belajar untuk dia itu lebih melatih konsentrasinya, kemudian melatih jiwanya itu agar bisa fokus pada ibadahnya itu. Ya, belum lagi nanti perspektif-perspektif yang lainnya. Sehingga nanti, maqasidus syariah, kumpulan dari berbagai perspektif itu kemudian dikristalisasi atau mungkin ya diramu menjadi satu. Oh, jawabannya kenapa seseorang itu sholat? Karena sholat itu betul-betul bermanfaat bagi manusia. Dari sisi kesehatan, dari sisi psikologi, dari sisi nanti mungkin ilmu yang lainnya, sains. Contohnya kalau secara sosial umpamanya ya, oh ternyata sholat itu memang mengajarkan seseorang itu untuk apa? Untuk disiplin. Ya, untuk disiplin. Kenapa? Karena minimal banget kan 5 kali sehari, dari mulai bangun subuh pagi gitu ya, kan disiplin ya. Kalau orang yang malas-malas, udahlah bangun jam
6 gitu ya, naudzubillah tuh, ada bahkan ada yang jam 7 gitu ya. Saya pernah sama orang itu ya, dia bukan orang Islam sih, biasa dibangun itu ya jam 9, jam 10 gitu ya. Nah, itu tentu saja konsep disiplin kita itu berbeda. Makanya kita harus pagi-pagi, kemudian nanti siang itu juga harus disiplin lagi, sholat lagi, kemudian nanti ya asar, maghrib, sampai ke isya gitu ya. Nah, itu ternyata, oh, ya berarti betul-betul, walaupun kita nggak tahu ayat hadisnya, tapi secara apa ya, filosofis, secara pemikiran bahwa sholat itu memang memiliki manfaat yang luar biasa untuk manusia. Oke, itu dua contohnya. Saya yakin sudah paham dan kita masuk ke pembahasan. Wah, insya cukup ya, jadi sekitar 30 menit. Oke, ketika bicara tentang tadi yang pertama adalah usul fikih, maka sebenarnya kita awali dengan apa yang disebut dengan Islamic paradigm atau paradigma Islam. Masih ingat ya kemarin ya, ketika kita bicara tentang positivism dengan post-positivism, ya, positivisme dengan post-positivisme, di sana ada apa? Paradigma yang muncul, ya, sehingga kemudian mungkin salah satunya adalah paradigma dari sisi umpamanya dia materialisme, ya, materialisme di mana segala sesuatu itu pasti terkait dengan materi, terkait dengan apa? Ya, keuntungan, terkait dengan uang, ya. Atau dalam sistem ekonomi kita mengenal kalau paradigmanya kapitalisme, ya, paradigmanya kapitalisme itu pasti apa? Dia itu akan mengatakan bahwa atau dia akan berprinsip dengan modal sedikit mungkin, kemudian dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka nanti mengorbankan buruh gitu ya, mereka akan terjadi eksploitasi buruh, kemudian juga mereka akan apa ya, melakukan bisnis apa saja yang penting menguntungkan, ya. Jadi mereka nggak heran nih kalau umpamanya mereka itu akan berbisnis umpamanya naudzubillah bisnis narkoba, itu kan luar biasa sekali itu ya. Ganja, narkoba itu kan bisnis yang ya pembelinya itu sangat banyak gitu ya, hampir sama juga dengan kalau di Indonesia mohon maaf nih mungkin apa yang bisnis rokok gitu ya. Bisnis rokok itu untuk oleh pemerintah ya, aduh gimana, karena apa, teksnya, pajaknya, cukainya itu sangat tinggi, sehingga kalau mau dilarang, wah ini ngurangin pajak rokok gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, termasuk tadi kalau kaitan dengan apa Islamic paradigm, ya dalam Islam itu nggak boleh untuk memiliki saham yang lagi ramai kemarin belum lama ini, yaitu khamr itu ya, khamr atau minuman keras gitu ya, yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti dari sisi usul fikihnya jelas, dari sisi maqasidnya juga sangat jelas. Jadi ketika kita bicara tentang riset metodologi penelitian, maka Islamic paradigm itu dikedepankan ya. Paradigma Islam, bagaimana Islam memandang harta, itu ada di mata kuliah fikih muamalah. Kemudian bagaimana Islam itu memandang antarodin, ya, keridoan antara keduanya. Ya, kalau kita jual beli online itu kan, saya pernah beli apa ya, beli antena TV, iklannya bagus ini, tapi pas dipasang ternyata jelek banget, nggak bagus gitu ya. Pernah juga beli buku, gambarnya itu bagus, tebel gitu, tapi pas sampai tuh ya ampun, tipis banget gitu ya. Terus juga beli apa flash disk juga, thumb drive. Ketika beli flash disk itu ternyata apalagi yang merek tertentu gitu ya, itu baru sampai rumah langsung apa, baru dicolokin langsung mati, langsung apa, nggak bisa ini lagi. Nah, seperti itulah itu konsep antarodin dalam Islamic paradigm itu tidak ada di situ. Nah, kita berangkat dari Islamic paradigm. Dari Islamic paradigm ini tentu saja yang pertama itu adalah dari sisi apa? Dari sisi akidah. Dari sisi akidah tentu saja dalam konteks harta itu adalah bahwa harta itu adalah kepemilikan mutlak dari malillah, ya, malillahilladzi istalafa alaikum. Jadi harta itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu hanya diberikan apa ya, semacam tanggung jawab, diberikan amanah untuk mengelolanya. Nah, konsep ini saja itu sudah dengan paradigma yang lain itu sudah berbeda. Ya, paradigma selain Islam pasti akan mengatakan ya
kita itu hidup cuma di dunia gitu ya, sehingga ya dia akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara bagaimanapun agar kebutuhan di dunianya, bahkan sampai mati. Kalau di beberapa budaya itu kan sampai hartanya itu dibawa ke kuburan gitu ya, di Mesir, di Cina dan sebagainya, itu seperti itu. Pokoknya hidup itu ya cuma di dunia aja, sehingga kumpulin sebanyak-banyaknya. Oke, dari akidah kemudian muncul syariah. Nah, syariah itu salah satu di dalamnya itu adalah fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu dia dibangun ya di atasnya itu, atau dibangun dari pondasi yaitu usul fikih ya. Dari usul fikih ini ada level yang lebih tinggi lagi tadi, yaitu maqasidus syariah. Nah, ini yang saya sebut dengan istilah Islamic Studies, Islamic Approach, atau Islamic Methodology. Nah, jadi kita ada dua, tapi dalam itu sangat banyak sekali. Nah, kita kan bicara tentang usul fikih approach, ya. Jadi pendekatan dari usul fikih. Kenapa usul fikih? Tadi sudah disebutkan, ya. Nah, minimal banget itu dalam konteks usul fikih itu ada tiga step atau tiga tahapan. Ini kalau menggunakan yang istidlal, ya, yang istidlal. Oke. Jadi gampang saja ketika umpamanya nanti kita akan membuat sebuah penelitian, judulnya itu umpamanya ini, jual beli emas secara kredit dalam perspektif Islam. Ya kan? Kan ada larangan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah, ya wat tamru bit tamri, ya jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus yadan biyadin, harus cash gitu ya. Tadi merujuk kepada fatwa MUI itu cash itu 3 hari. Nah, tapi sekarang ada program kredit emas nih. Kita beli emas kemudian secara kredit, secara mencicil. Jadi gimana nih hukumnya? Ya kita pengen tahu, ya kita teliti lah ya, bagaimana jual beli emas secara kredit dalam perspektif Islam. Jadi kita akan lihat bagaimana ayatnya, ada ayatnya atau tidak, ada hadisnya atau tidak, kemudian kiasnya ada atau tidak, ijma ulamanya, ijma itu kesepakatan ulama itu bagaimana, kemudian apakah ada fatwa terkait dengan jual beli emas ini, kemudian nanti ada pendapat-pendapat para ulama terkait dengan ini, itu dirangkum jadi satu, ya, kemudian nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Oke, kemudian yang kedua, contohnya juga ini saya bikin sederhana sekali ya. Jadi apa yang disebut dengan skema Ponzi dalam Islam, atau sebenarnya lebih tepatnya itu Ponzi game. Teman-teman insya Allah sudah pernah mendengar dulu ada first travel ya, first travel. Jadi dengan berapa dulu tuh ya, hanya 13 juta ya, 13 juta itu kita bisa berangkat umroh. Nah, caranya gimana nih? Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata dia menggunakan konsep Ponzi game. Jadi Ponzi game itu dia umpamanya orang pertama dia akan menyetor 13 juta, ya. Kemudian orang pertama ini harus nyari orang yang kedua. Nah, orang kedua ini dia akan setor lagi 13 juta. Berarti udah terkumpul 26 juta. Nah, dari 26 juta ini berarti yang orang pertama itu sudah bisa berangkat umroh tuh. Bahkan mungkin bisa jadi kalau yang standar dulu tuh bisa lebih lah gitu ya. Nah, orang yang kedua ini dia akan cari lagi orang lagi 13 juta lagi untuk apa? Untuk dia bisa berangkat terus seperti itu ya, terus seperti itu ya, sehingga kemudian biasa kalau dalam di bumbu-bumbu dalam Islam ini kan ta'awun, ini kan tolong menolong, tapi akhirnya ternyata dia mengelolanya tidak benar, bahkan konsep ini juga dipermasalahkan, cenderung atau bisa dikatakan haram gitu ya, sehingga kemudian, tapi keharamannya gimana nih, kan kita pengen tahu di ayat Al-Quran ada nggak tentang Ponzi game? Nggak ada gitu ya. Dalam Al-Quran itu adanya ya mungkin tentang harrama alaikumul maitata, atau mungkin maisir, di situ ada perjudian. Nah, Ponzi game ini masuk perjudian atau tidak? Nah, kita lihat berarti nanti transaksi dalam Ponzi game atau hakikat dari Ponzi game. Saya juga insya Allah satu besok di Universitas Hasanuddin Unhas itu secara online akan membahas tentang tema atau skema dari Ponzi game. Teman-teman kalau yang mau bergabung dipersilahkan jam 10 sampai 10.45, sekitar 45 menit lah. Yang lainnya acara-acara mahasiswa di FOSE ya. Tapi mungkin dapat informasi juga nanti insya Allah. Oke, nah itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga,
Ya, judulnya aja yang berbeda, yaitu tinjauan fikih Islam terhadap foreign exchange. Tadi sudah saya berikan contohnya ya, foreign exchange itu berarti adalah tukar menukar, atau sebenarnya bahasanya sebenarnya tukar menukar ya, exchange gitu ya. Tapi ternyata faktanya adalah jual beli valuta asing. Ya, jual beli valuta asing, jual beli mata uang asing. Ya, saya punya uang, tadi konsepnya sekarang udah digital ya. Sudah pakai aplikasi, saya setor uang dulu 1 juta. Kemudian dari 1 juta itu, saya pengen beli umpamanya apa ya, jangan terlalu mahal lah, mungkin yuan. Saya pengen beli yuan itu 800.000. Wah, lagi naik nih yuan nih. Tapi kemudian pas besok lagi naik lagi, ya udahlah saya jual aja lah, saya jual lagi yuan. Kemudian saya mungkin beli yen gitu ya, atau mungkin beli ya macam-macam, dolar Singapura, ringgit Malaysia, euro, sampai ke umpamanya ke dolar Amerika dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Itu kayak gimana sih sebenarnya fikih Islam melihatnya seperti itu, seperti apa? Apakah dia tetap dalam Islam itu bahwa uang itu ya tidak boleh diperjualbelikan, uang itu ya dia adalah alat tukar gitu ya. Nah, apakah seperti itu atau mungkin ada pemikiran-pemikiran baru? Oke, itu yang contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, ini tesis dari mahasiswa saya, ya, judulnya adalah sistem reseller by dropship pada e-commerce menurut perspektif ekonomi syariah. Ya, jadi kita ingin tahu sebenarnya reseller yang reseller dengan sistem dropship itu dalam Islam itu kayak gimana ya, tentu pada e-commerce, pada perdagangan online itu kayak gimana hukumnya ya, kan kita pengen tahu nih, ini haram atau halal lah. Kalau ngomongin haram atau halal berarti dia bicara tentang usul fikih. Kalau mau pakai metode kuantitatif ya pasti nggak bisa lah ya. Kemudian dia kalau mau pakai fenomenologi juga nggak bisa, karena dia bukan fenomenologi, itu dia hanya fakta realita yang ada di lapangan. Pakai case study, kalau untuk tambahan case study fokus di reseller by dropshipnya itu bisa, tetapi tetap saja harus menggunakan pendekatan usul fikih, ya, pendekatan usul fikih. Sehingga kalau teman-teman pengen tahu berarti gimana ya, kan zaman sekarang paling gampang nih reseller dengan dropship gitu ya, tinggal kita iklankan, kita nggak punya barangnya, kemudian kita nggak punya barang dagangannya, kemudian kita mau jualkan ke orang, kan ya kita kan tinggal gampang, tinggal share, tinggal blast ke umpamanya di seluruh nomor WhatsApp kita, atau mungkin ke media sosial dan sebagainya. Nanti baru ada yang pesan satu nih, tinggal bilang ke ininya, tinggal bilang ke tokonya, atau mungkin produsennya gitu ya. Ada yang pesan nih sepatu umpamanya, tolong dikirim ke sini ya. Nah, itu kan by dropship. Oh, ternyata ada beberapa akad yang bisa digunakan nih, sehingga reseller by dropship itu bisa jadi ini ya, itu boleh gitu ya. Hanya mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki, entah dia menggunakan, udah belajar fikih muamalah kan ya teman-teman semuanya, umpamanya apakah dia menggunakan umpamanya akad salam gitu ya, atau mungkin kalau dia itu membuat sesuatu itu berarti dengan akad istisna, atau mungkin dia pakai akad ijaroh, atau mungkin dia pakai umpamanya pakai syamsyaro, sistem calo gitu ya. Calo juga boleh dalam Islam gitu. Yang penting jelas presentasi dan perjanjian di awalnya. Oke, yang terakhir umpamanya yang sempat saya baca-baca ini menarik sekali sebenarnya itu. Jadi tentang pengelolaan dana haji dalam tinjauan maslahah. Maslahah ini tadi salah satu dari teori dalam usul fikih, ya kan? Jadi ini wallahualam apakah benar atau tidak datanya, nanti teman-teman boleh di cross check gitu ya. Tapi secara yang pasti sih bahwa insya Allah bahwa dana haji itu digunakan oleh pemerintah, baik dia oleh Kementerian Perhubungan, kemudian yang pasti oleh Kementerian Agama gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gimana nih? Ya mungkin mereka berpikir daripada mubazir, bukan mubazir artinya uang itu mengendap diam, ya sayang juga, ya udah dipakai aja. Nah, berarti dalam tinjauan masalahnya bagaimana nih kalau ternyata ada sampai satu kloter atau satu tahun itu ada yang nggak bisa berangkat haji gara-gara uang itu belum kembali, wah kan berarti itu bukan masalah tapi mudorot gitu ya. Tapi kalau umpamanya uang haji itu ternyata kita umpamanya dikelola umpamanya dalam jangka waktu 5 tahun,
ini dijamin bisa berangkat semuanya 5 tahun. Nah, berarti kita buat satu investasi dari dana haji itu yang bisa kembali dalam 4 tahun lah gitu ya. Kalau 3 tahun lebih bagus lagi gitu ya. Umpamanya kalau pandangan saya sih sebenarnya sah saja, walaupun nanti perlu ada penjelasan dan juga keridoan dari para pemilik dana itu. Umpamanya ya tadi uang haji umpamanya membuat untuk jalan tol yang ada di berita sih nanti boleh di cross check lagi itu untuk pembangunan ada ya jalan, kemudian jalan kereta api ya, kereta api jalan ya, jalan kereta api gitu ya, kereta api cepat itu. Nah, saya pikir sih kalau memang dia sistem pengelolaannya bagus, kemudian tidak yang pemilik dananya itu atau yang calon haji itu tidak terzolimi, bisa berangkat, bahkan seharusnya dengan keuntungan itu bisa di-share kepada pemilik dana haji itu. Wah, itu kalau menurut saya justru bagus gitu ya, bagus. Jadi uang itu tidak mengendap, tapi ya konsep masalahnya ini harus jelas gitu ya, dengan dana haji yang triliunan luar biasa, termasuk juga sekarang wakaf gitu ya, wakaf itu dalam tinjauan maslahah atau dan lain sebagainya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai contoh saja, contoh dari penelitian. Saya balik lagi ke sini. Jadi dalam usul fikih ini minimal kalau kita berbicara tentang ayatnya, ya ini metode yang paling mudah. Ayatnya apa? Oke, ketika kita bicara tentang ayat, berarti kita harus paham tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab dari turunnya sebuah ayat. Apakah ayat ini umum atau khusus? Ya umpamanya kita bukan di bidang muamalah umpamanya. Kita sebutkan umpamanya hadis tentang ifk ya, tentang hadis bukan hadis, ayat tentang ifk ya, tentang cerita dusta tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma gitu ya. Nah, ternyata di situ itu khusus memang hanya ini kepada Nabi kepada Aisyah saja asbabun nuzulnya gitu ya. Walaupun nanti dalam konteks kalau kita perluas lagi bahwa tidak boleh tuh menyebarkan hoax gitu ya, berita dusta gitu ya. Nah, itu di asbabun nuzul harus paham. Yang kedua juga dari nasi dan mansyukhnya. Dia juga harus tahu ini ayat umpamanya nih yang paling jelas itu adalah tentang ayat-ayat tentang riba. Minimal itu ada tiga tahapan ya ketika pengharaman riba itu. Dari mulai riba yang tidak boleh, yang pertama itu adalah wadharu ma baqiya minar riba ya, suruh ditinggalkan dari dari sisa riba itu. Kemudian yang kedua itu ada la taqulur riba atau afam mudha'afah ya, tidak boleh memakan riba yang berlipat ganda. Nah, kalau kita hanya menggunakan ayat la taqulur riba atau afam mudha'afah di surat Ali Imran itu seolah-olah itu berarti kalau riba atau tambahan pada akad dain ya, pada utang piutang itu cuman ya 0,01% lah gitu ya, itu berarti kan itu nggak ada pemuda, berarti boleh dong. Ternyata tidak. Kenapa? Karena ayat itu bisa dikatakan mansuh oleh surat Al-Baqarah, wa halallahul bai' wa harramar riba ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi udah ketok palu tuh, udah haram jelas. Bahkan di ayat ke-180-nya itu dikatakan biharbi minallahi wa rasulih ya kan, diumumkan perang. Perang ya, perang dalam artian ini pokoknya ya akan diperangi orang yang masih mengonsumsi riba itu, yang masih melakukan aktivitas riba. Ini menunjukkan begitu ya haram banget gitu ya, pakai banget ya, makanya ada ngeri banget gitu ya, ngeri banget dosanya, kemudian juga perilakunya ini. Nah, itu tadi masih usul fikih. Kalau kita lihat dari sisi makosidnya, kita akan bicara tentang ekonomi makronya, efek ke mikronya, efek ke stabilitas ekonominya, dan lain sebagainya. Oke, nah di hadis juga sama. Kalau kita ngutip hadis, otomatis harus tahu takhrij hadisnya. Gimana caranya? Ya kalau mau keilmuan lebih detail, tapi ini ya di S2 dengan S3 lah ya. Berarti harus tahu bagaimana ulumul hadis. Tapi kalau umpamanya kita S1, ya udah yang penting umpamanya riwayatnya Bukhari Muslim. Itu udah nggak usah di takhrij lagi, itu sudah sahih, sudah jelas gitu ya. Tapi umpamanya ada riwayat dari mamanya Baihaqi atau mungkin Daruqutni dan yang sebagainya, itu perlu dilihat. Tapi ya sekarang itu kita tinggal gampang, tinggal buka umpamanya ada kitabnya Syekh Muhammad Nasir Albani, ada silsilah hadis as-sahihah ya, tinggal buka aja. Atau kalau dia itu memang hadisnya sahih ya sudah, kita nggak usah ribet. Itu levelnya S1. Nanti kalau S2 mungkin bisa lebih detail lagi. Kemudian juga
ada di situ mata, maksudnya bukan mata ya, maaf, yang ini adalah matan hadis maksudnya. Nah, kalau tadi tahrijnya udah sesuai, tinggal lihat matannya. Matan itu adalah isi dari hadisnya. Hadis umpamanya tentang la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Wah, ini mahasiswa prodi ekonomi syariah UPNVJ ini harus apal nih. Gampang banget kalau cuma la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Nah, berarti matan hadis ini dia memahami tentang laknat. Laknat itu apa ya? Kemudian yang dilaknat itu ternyata orang yang memakan atau mengonsumsi riba, kemudian yang memberikan riba itu, kemudian juga penulisnya. Penulis itu berarti siapa ya? Ya bisa jadi notaris, bisa juga, atau mungkin memang pencatat di bank yang konvensional, atau mungkin di di lembaga-lembaga yang riba dan sebagainya. Kemudian juga saksi-saksinya. Nanti oleh para ulama kemudian dikembangkan lagi dengan kias, dengan analogi bahwasanya bukan hanya mereka, itu bisa lebih luas lagi, itu mungkin mohon maaf, satpamnya juga, ya satpam yang kerja di lembaga ribawi juga, itu juga dilaknat juga. Walaupun nanti seperti di awal dulu pernah saya sampaikan, kalau itu secara general, secara umum. Kalau secara individual, jangan bilang gitu, jangan langsung bilang ke satu, nggak boleh tuh kerja di situ, haram. Tidak seperti itu. Termasuk juga mungkin ada teman, saudara, atau mungkin kenalan kita yang kerja di bank konvensional atau di lembaga ribawi, ya sampaikan ilmunya dulu. Jangan bilang, kerja di situ nggak boleh, haram tuh. Tidak seperti itu tidak elegan dan juga tidak etis. Jadi ini pendapat saya pribadi ya perlu dijelaskan dulu pelan-pelan gitu. Kemudian nanti lihat masalah dengan mudorotnya. Kalau dia ternyata kalau keluar kerja ternyata dia punya anak, punya istri atau punya tanggungan, ya sebaiknya nggak apa-apa kerja di situ dulu, nanti sambil cari kerjaan yang lainnya. Kalau yang sudah dapat baru silahkan pindah. Jadi tidak boleh menjudge gitu ya, menghakimi langsung bilang itu haram, nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Termasuk juga apalagi dengan orang yang belum paham ya, mamanya mahasiswa mahasiswa yang di prodi ekonomi syariah mentang-mentang semangat banget nih, kemudian ke mahasiswa prodi lain, nggak boleh tuh itu riba tuh, itu haram, itu nggak boleh, itu haram. Jangan langsung seperti itu, ada tahapan-tahapannya. Nanti dalam Islam itu disebut dengan mabadi'ud dakwah, tahapan dalam berdakwah. Jangan langsung gitu ya, tapi perlu ada tahapannya. Dia tuh namanya juga jurusan, mungkin di jurusan ekonomi yang umum gitu ya, kemudian juga mungkin di manajemen, apalagi di teknik atau yang lainnya, mereka nggak paham sekali. Dijelaskan dulu tentang akidahnya, dijelaskan dulu tentang tentang paradigmanya. Nah, itu baru nanti sedikit demi sedikit gitu ya. Oke. Lanjut ya, ini di usul fikih approach-nya. Kemudian, yang paling penting ini sebenarnya ini di metode ijtihad. Ini ada banyak sebenarnya, dimulai dari ijma, kias. Nanti kalau dia mengatakan dia ijma dengan kias itu, atau ijma kemudian kias itu dia menjadi bagian dari Al-Quran, hadis dan ijma atau kias itu is no problem, itu nggak ada masalah, no hal katanya gitu ya. Yang pasti ijma itu adalah kesepakatan ulama, kemudian kias itu adalah dia analogi. Nanti dalam konteks usul fikih nanti insya Allah saya akan upload untuk teori yang berbagai jenis ini, istisan, uruf syar umang qoblana, ada qaulu sahabi, nanti akan saya upload di e-learning 4.0 di UPNVJ. Ya, kalau yang di kelas digital yang INES itu insya Allah setiap satu saya kirimkan juga. Oke ya. Nah, nanti kita akan gunakan ini ijma, qiyas, istislah, istishab, istihsan, uruf sya'rul. Tapi lebih banyak tuh biasanya istislah. Istilah itu sama dengan maslahat tadi, kemudian uruf, kemudian yang lainnya lebih bersifat teoritis. Oke. Nah, minimal dalam usul fikih itu tadi ada dua ya. Yang pertama adalah istimbat, al-ahkam, dan istidlal. Kalau istimbat itu adalah, ini bahasanya insya Allah namanya juga mahasiswa ya, namanya juga akademis, jadi agak sedikit ini sedikit lah mungkin agak keren sedikit mungkin bahasa aja gitu. Jadi istimbat itu adalah interpretasi bahasa Arab dari teks wahyu ya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti insya Allah saya upload interpretasi itu ya, penafsiran ya, penafsiran dari teks wahyu itu seperti apa gitu ya.
Yang kedua adalah interpretasi dari makna. Jadi di istinbat ini ada dua. Yang pertama itu adalah studi teksnya. Teksnya ini menunjukkan apa nih? Kalau tadi waharroma riba, berarti udah diharamkan. Tapi kalau umpamanya wajtanibu, jauhilah, ya, umpamanya dari mulai maisir, kemudian horor, kemudian nanti ada apa namanya azlam gitu dan sebagainya. Nah itu dia masuk ke menggunakan istilah fajtanibu gitu ya. Nah kalau interpretasi makna teks wahyu berarti maisir itu kayak gimana ya? Oh maisir itu kan taunya perjudian. Perjudian itu kalau zaman dulu ya konvensional itu naruh duit sekian, mau naruh duit berapa ya? 10.000, 100.000 kita dapat 1 juta. Kalau dikocok atau mungkin diundi dan lain sebagainya itu perjudian. Tapi kan dalam konteks sekarang itu perjudian itu udah sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kemudian kita paham makna maisir itu adalah mengeluarkan atau lebih tepatnya itu membelanjakan uang dengan jumlah sedikit, kemudian kemudian mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa adanya akad, tanpa adanya real bisnis yang dilakukan. Nah, itu interpretasi makna dengan interpretasi dari teks itu disebut dengan istimbat. Jadi kajiannya itu, studinya itu berangkat dari teks dari Al-Quran dan hadis. Oke, yang kedua adalah istidlal, yaitu metode ijtihad yang digunakan oleh fuqaha, dan ini biasanya bentuknya adalah pengembangan dari metode ijtihad kontemporer. Oke, sebentar. Ada anak-anak begini ya. Jadi kalau istimbat itu berangkatnya dari teks, kalau istidlal berangkatnya dari case study, dari studi kasus tertentu, permasalahan tertentu, kemudian dilihat dengan metode ijtihad yang tadi dari mulai ijma, qiyas, istislah, istishad, syar'u man qablana, qaulu sahabi, uruf, ada sadu dari nah itu masuk di situ. Oke ya. Ini istimbat dan istidlal. Kemudian tadi ini adalah contoh. Jangan berisik. Sorry agak terganggu sedikit. Nah, oke, ini tadi contoh penelitiannya sudah. Kemudian ini tahapan penelitiannya, ya. Yang tadi. Jadi sebenarnya dia bisa pilihan usul fikih approach itu. Ayat Al-Qur'annya, kemudian hadis nabawi, kemudian ijma, kemudian qiyas, kemudian maslahah, kemudian uraf, dan seterusnya. Itu ada sekitar 12 yang disebut dengan dalil hukum. Gimana nih maksudnya nih? Paham nggak nih? Ya kita lihat dulu, makanya kalau di istidlal itu kita pengen tahu apa nih? Ya kita pengen tahu apa? Makanya kita pengen tahu tentang jual beli emas secara kredit. Berarti kalau merujuk ke sini, ayat Al-Qur'annya ada nggak ya? Hadisnya ada nggak ya? Ada ijma nggak? Kesepakatan ulama nggak? Kesepakatan ulama itu bisa dari MUI, kalau di Singapura itu ada MUIS, kalau di Malaysia itu ada JAKIM, kalau mamanya di Saudi itu ada Lajnah Daimah, kalau di Kuwait itu ada Majma' Fiqh Al-Islami, kemudian juga ada di Al-Bahas di Mesir, kalau di Indonesia sendiri ada mamanya lembaga tarjihnya Muhammadiyah, kemudian juga ada Bahsul Masailnya NU, ada lagi lembaga Hizbahnya Persis, kemudian yang lain-lainnya itu bisa dikatakan sebagai ijma. Kias analogi. Analogi itu berarti tadi umpamanya ponzi game ini di zaman dulu itu ada nggak ya yang mirip-mirip ya. Jadi dia dikiaskan, dianalogikan. Kemudian maslahah, ini ada maslahatnya nggak untuk umat gitu. Mamanya tadi dana haji ini daripada nganggur, ya mendingan ini aja, mendingan digunakan untuk bikin jalan tol gitu ya. Tetapi tadi ada prinsip awalnya, maslahatnya ini jelas nih, jangan cuma maslahatnya itu untuk umpamanya untuk hukumah saja atau mungkin untuk orang tertentu saja gitu ya. Kalau kereta saya pikir masalahnya lebih banyak dari jalan tol. Kenapa? Karena kalau kereta itu kan yang menggunakan kereta itu banyak, sementara kalau jalan tol ya yang punya mobil saja gitu ya. Nah itu nanti menggunakan masalah uruf, kebiasaan di masyarakat ya, atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam ya. Contohnya ya banyak sekali, umpamanya kalau umpamanya di madhab Syafi'i itu namanya baik mu'attoh. Ya, baik mu'attoh itu adalah jual beli tanpa adanya akad. Atau bukan tanpa akad sebenarnya, tanpa adanya ijab qabul. Ya, tapi sekarang ternyata ya memang baik mu'attoh itu terjadi ya ketika kita umpamanya
naik angkot gitu kan, naik angkot kan tinggal naik apa, tinggal naik angkot. Kalau di Bogor angkot ya, kalau di Jakarta ya bis lah gitu ya. Naik angkot gitu ya, ketika naik angkutan kota itu nyetop, ya nyetop mobilnya, kemudian kita naik, udah naik sampai ke tujuan, turun, kemudian bayar. Kan kita nggak ngomong apa-apa, gitu kan? Apalagi nanti dalam konteks kita jual beli apa, saya pengen beli apa namanya ya, salah satu produk minuman ringan lah gitu ya, tapi bukan beli di warung gitu ya, tapi belinya itu di apa mesin apa tuh namanya itu yang di stasiun, di terminal, di beberapa tempat, di mall dan sebagainya itu kan kita tinggal masukin uang, kemudian masih konvensional sekali masukin uang ya, masukin uang, kemudian uangnya biasa uang pas atau kembaliannya ini, kemudian nanti apa minuman ringannya itu akan keluar, kita ambil, udah kan nggak ada ijab kabulnya, tapi itu kemudian dianggap sah gitu ya. Kalau zaman sekarang ya tinggal scan gitu ya, tinggal scan pakai apa ORIS ya, kemudian atau mungkin pakai aplikasi yang lainnya, pakai OVO. Nanti kalau kita pengen tahu juga, ada yang bilang katanya OVO itu haram ya, nggak boleh ya. Nah, saya pengen tahu nih, berarti gimana hukum OVO itu kayak gimana sih? Bisa pakai pendekatan tadi istidlal dengan metode yang ini, gitu. Oke, kemudian sudah jam berapa nih ya? Ini Maqasidus Syariah sudah jam berapa nih? Bab 8 dari dikit lagi, aduh nanti nggak ada kasih pertanyaan. Oke, itu di usul fikih. Sepertinya makosidnya nanti kita bisa tambah di apa next session ya, di kesempatan lain lagi. Tapi saya akan sedikit ini makosidus syariah, hibduddin yang melindungi apa agama, hibdun nafas melindungi jiwa nyawa manusia, kemudian ada hibdul akal ya melindungi apa akal manusia, kemudian hibdun nasl atau hibdun nasab melindungi keturunan manusia, kemudian hibdul mal. Ini teori dari Al-Ghazali dan juga muridnya Asy-Syatibi. Sekarang sudah ada hibdul bi'ah yang melindungi lingkungan, melindungi umat, bahkan hibdud daulah melindungi negara. Jadi kalau umpamanya umpamanya nih pengen buat apa skripsi tentang jual beli pulau ya di Indonesia dalam perspektif maqasidus syariah, ya pendekatannya adalah hibdud daulah, melindungi negara nih ya, atau mungkin dalam konteks militer, atau kalau kita ya udahlah jangan militer lah ya, kita dalam konteks perdagangan umpamanya yang terbaru itu pemerintah itu akan membuka untuk impor beras. Jadi impor beras ini kira-kira gimana ya dalam perspektif maqasidus syariah, khususnya hibdud daulah atau hibdul ummah atau hibdul iqtisad ya. Di satu berita kan katanya petani kasihan sekali nih padinya itu atau padinya itu dijual dengan harga murah, bahkan dijual dengan harga murah gitu, bahkan saking murahnya itu tidak menutup untuk operasional atau biaya operasionalnya, sementara pemerintah mau membuka keran untuk atau membuka untuk impor beras. Nah, kayak gimana nih? Itu bisa pendekatan maqasidus syariah, biasanya itu menggunakan hibdul ummah gitu ya. Nah, kalau hibdun nafas itu kan jiwa. Jadi jiwa itu dia nggak boleh dibunuh sembarangan. Hibdul akal ya semua hal terkait dengan akal, dengan pemikiran manusia itu harus dijaga. Nah, konteks hifd itu kan sebenarnya melindungi, menjaga. Tapi dalam konteks yang lebih luas itu adalah dia bukan hanya melindungi, menjaga, tapi mengembangkan. Sehingga kalau hifdul akal, nah kuliah, belajar, thalabul ilmi, itu adalah bagian dari hifdul akal. Ya, maqasidus syariah sendiri ini punya Asy-Syatibi. Nah, ini ada penjelasannya. Contohnya ini contoh yang mahasiswa itu membuat sebuah indikator tentang, saya pernah sebutkan dulu atau belum ya, saya agak lupa sedikit nih, di Syariah Wedding Organizer. Jadi di Wedding Organizer itu atau WO gitu ya, WO ya, di WO itu dia memenuhi syarat nggak nih, karena di Jakarta itu ini studinya ada 5 wedding organizer yang mengklaim diri mereka lembaga mereka itu syariah, sehingga Syariah Wedding Organizer. Jadi kalau saya pengen membuat sebuah contoh indikator maqasidus syariah dalam wedding atau Syariah Wedding Organizer, maka saya akan lihat dari sisi hibduddinnya. Oke, hibduddinnya umpamanya dia tidak ikhtilat, ya tidak bercampur laki-laki dan perempuan.
kemudian adatnya itu sesuai syar'i. Kalau dia umpamanya pakai pakaian Jawa gitu, sekalipun dia harus tertutup auratnya, atau dia pakai pakaian Sunda, ya, Padang, Makassar, Palembang dan sebagainya. Kemudian ada no pre-wedding, ini perspektif ya, umpamanya ya kalau mau foto pre-wedding itu ya jangan sentuhan, kemudian jangan apa ya kelihatan kayak sudah nikah saja padahal belum akad gitu ya. Periasnya juga harus syar'i, tidak boleh umpamanya ya namanya juga pengantin biasanya itu alisnya itu dikerok atau bahkan diapain gitu ya. Kemudian juga yang paling banyak nih biasanya mentang-mentang nikahan kemudian sholatnya itu dilalaikan, apalagi nggak sampai sholat gitu ya. Naudzubillah. Nah itu hifdzu nafasnya dari mulai pakainya syar'i, tentu saja cateringnya itu adalah makanan itu adalah halal, kemudian ada make up-nya itu ya tidak tabarruj, tidak berlebihan, kemudian juga no standing party ya. Ini biasanya kan ada yang mungkin yang garden party, biasanya kan dia standing gitu ya. Nah, itu ya seperti itu. Ada hifdzul akalnya, ini agak sedikit ini tentang no alkohol jelas, no musik, ini tentu saja musik-musik yang tidak syar'i gitu ya. Ada musik syar'i gitu ya. Nah, oke. Sebelumnya tadi saya balik lagi, ada yang bawahnya juga ada hifdzun nasl, ada hifdzul mal. Jadi kalau hifdzul mal itu berarti harusnya ini dong wedding organizer-nya dia rekeningnya di rekening syariah gitu ya. Jadi bukan yang rekening yang konvensional. Oke. Yang kedua ada contoh juga wakaf berbasis teknologi blockchain. Ini masih teoritis, masih belum sampai ke Indonesia untuk teknologinya ini, ya, tapi sudah banyak dibahas di artikel jurnal tesis dan sebagainya. Jadi kita pengen tahu bagaimana mekanisme kerja dari teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf, ya, dari mulai siapa yang berwakaf, kemudian siapa yang penerima wakafnya, nadir itu seperti apa, kemudian juga implementasi dari hifdzul mal dalam blockchain itu, kemudian juga ada hifdzul iktisad dalam teknologi blockchain juga. Ini menarik sekali, terutama nanti blockchain itu digunakan untuk untuk data atau mungkin di finance, di keuangan yang sifatnya itu sifatnya itu dia publik ya, publik. Zakat juga sama. Zakat kalau dengan blockchain ini akan open information, informasi itu akan terbuka, setiap orang bisa masuk, oh ternyata zakat saya itu disalurkannya itu ke sini ternyata, dan di blok-blok itu dia akan ketahui. Oke, yang berikutnya ada juga ini maqasid syariah. Ini lebih detail lagi ya, nanti ini bisa dibaca lah nanti ya. Saya ada juga ada ini juga, ada bukunya, ada kemudian ada soft copy-nya juga. Ini ada maqasid syariah, ternyata bukan hanya dari Al-Ghazali tapi juga ada Al-Is bin Abdussalam. Kemudian ini contohnya ketika saya ingin membuat sebuah riset digital money dalam perspektif maqasid syariah dari Izzuddin bin Abdussalam. Ini jadi gini, tadi kalau kita ngomongin ini lebih detail lagi, kalau kita berbicara ketika kita membahas tentang maqasid syariah, ternyata dia bukan hanya satu perspektif ya, bukan hanya punya Al-Ghazali, kemudian juga bukan hanya punya Asy-Syatibi murid beliau, karena kalau di Al-Ghazali dan Asy-Syatibi itu yang standar yang tadi maqasidul khamsah. Tapi kalau menggunakan Izzuddin bin Abdussalam, maka beliau menggunakan dengan istilah ada doruriyah, ada hajiyat, ada takmiliyat ya. Ini maqasidnya. Ini ada beberapa langkahnya. Ini juga ada Imam Al-Jurjawi juga, itu berbicara tentang bagaimana nih maqasid syariah dalam berbagai konteksnya. Contohnya saya ambil umpamanya mekanisme dari maqasid Al-Jurjawi. Contoh penelitiannya adalah manajemen pengelolaan keuangan keluarga. Wah, ini mahasiswa yang nanti lulus kemudian nanti menikah gitu ya, harus tahu bagaimana pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kalau pengelolaan keuangan keluarga itu pendekatannya dengan maqasidnya Imam Al-Jurjawi, maka kita akan menemukan analisisnya itu apakah pengelolaan itu akan mendekatkan diri atau akan ma'rifatullah, akan menjadi wasilatul ibadah, menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, atau pelaksanaan hukum Islam. Nah, ini yang hampir tidak dibahas dalam berbagai metode penelitian, termasuk juga dari Imam Al-Juwaini. Ya, beliau menyebutkan tentang amrud doruri, hajatul amma, al-manduba, kemudian juga at-tabali, kemudian juga al-am. Ini implementasi di maqasid syariah di Al-Juwaini. Kemudian ada juga Ibnu Asyur, ya ini beliau belum lama dari
dari Suriah sana, bukan sana, dari Tunis ya, Ibnu Asyur. Nah, ini juga teorinya tentang maqasidus syariah. Wah, semakin banyak nih ya. Ini implementasinya, nanti kita bisa diskusi. Kemudian yang paling ini yang terakhir, Abu Zahra, ini yang paling banyak digunakan di studi tentang maqasidus syariah milik dari Abu Zahra, karena beliau lebih applicable ya dalam sebuah penelitian. Ini biasanya itu lebih ke arah produk ya. Contohnya kalau di maqasidnya Abu Zahra itu pertama itu bahwa segala sesuatu itu harus apa yang disebut dengan tahdzibul fard ya. Tahdzibul fard itu mirip dengan mendidik individu ya. Ada bentuk penyucian jiwa atau pendidikan. Jadi mendidik individu. Apakah satu produk itu mendidik atau mengajak individu atau juga masyarakat itu untuk kepada kebaikan-kebaikan ya atau tidak gitu ya. Contohnya ya umpamanya ada orang menjual satu produk, ternyata produknya itu sebenarnya nggak penting gitu ya, bahkan cenderung membuat orang itu jadi konsumerisme gitu ya, lebih konsumtif umpamanya, maka tidak masuk tuh ke kriterianya maqasidnya Abu Zahra. Kemudian ada iqamatul adalah ya. Jadi ada unsur menegakkan keadilan. Ya, apakah produk ini akan menjadikan suatu produk, baik produk ataupun jasa itu akan menjadikan keadilan di masyarakat itu akan terjadi atau tidak. Kemudian ada kemaslahatan atau maslahat. Oke. Nah, contohnya ini contoh yang menggunakan Abu Zahra, umpamanya saya ingin tahu tentang kontrak kerja dari outsourcing dalam perspektif maqasidus syariah Abu Zahra. Jadi maqasidus syariah lebih dispesifikan lagi mengambil teori maqasidnya Abu Zahra ya, Abu Zahra. Ini beliau dari Mesir. Jadi pertanyaannya, bagaimana implementasi tahdibul fard dalam kontrak kerja outsourcing, kemudian juga implementasi dari iqamatul adalah ya, kemudian nilai-nilai maslahat dalam kontrak kerja pada outsourcing. Nah, ini contohnya, ini juga tesis skripsi ya, skripsi dari mahasiswa saya. Oke, terakhir, ini waktu saya ya. Nah, itu pembahasan kita tentang bagaimana dari paradigma, kemudian konteks pengembangan dari usul fikih dan juga maqasidus syariah sebagai sebuah metode penelitian khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Nah, dari sini kita lanjut ke diskusi ya. Nantinya kita akan bisa melihat, oh ternyata ini kelebihan, ini kekurangan, ini metode. Yang paling penting itu adalah metodenya ya. Jadi metode dalam menetapkan suatu hukum ya, dan juga mencari makna, mencari maksud dan tujuan dari syariah. Oke, baik. Saya persilahkan untuk yang bertanya. Di sudah jam 12 ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita 15 menit ke depan lah. Silahkan kalau ada yang bertanya, sebutkan nama dan NIM-nya. Silahkan. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ini saya mau copy dulu ininya, screen-nya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya Pak, tapi mengenai ini Pak, kan setiap pertemuan 4 itu ada UCP ya Pak. Itu untuk mata kuliah ini gimana Pak UCP-nya Pak? Oke, terima kasih ya. Tadi Muhammad baru masuk ya. Jadi UCP, kita kasih kesempatan diskusi dulu 1 atau 2 orang. Setelah itu nanti saya akan diktekan untuk UCP-nya. Ya, jadi bentuknya pertanyaan saja, dan nanti kita batasi ya sampai ya 1:30 lah ya, atau jam 2. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Jadi UCP sebentar saya akan diktekan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang ini? Terlalu teknis atau terlalu detail atau mungkin terlalu banyak ininya, banyak pembahasannya, nanti disilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya.
Monggo, tafadhol. Saya collab ya? Aduh, salah nih. Ya, sebentar. Oh, enggak, masih enggak. Baik, kalau tidak ada, berarti teman-teman di UPNVJ silahkan boleh dicatat di saya ini kan dulu, saya stop untuk recordingnya. Baik, terima kasih.